dari situ kita juga harus membedakan biaya administrasi dan pemasarannya, produk utama dan produk sampingannya apakah berbeda, bedanya seberapa, produk utama seberapa, produk sampingan seberapa, harga jualnya juga harus dibedakan. Nah, di situ baru kita bisa menghitung pendapatan bersih yang berasal dari produk sampingan. Nih, 2500 kali 900. 2500 itu dari mana? Dari sini. Terjualnya produk sampingan kan 2500. Nah, jadi di sini 2500. Kemudian 900 ini dari mana? Harganya produk mana nih? Produk sampingan. Nah, ini sorry. Nah, ini 900 ini harganya ini kecil sekali. Harganya produk sampingan kan 900, jadi dikali dengan 900. Kemudian dikurangkan dengan 100.000 ditambah 500.000. Nah, 100.000 itu dari sini, Departemen 2 Pemrosesan Tambahan Produk Sampingan. Kan disitu ada kos tambahan sebesar 100.000. Berarti ya 100.000 ditambah biaya administrasinya produk sampingan kan, biaya administrasi dan pemasarannya kan 500.000. Jadi kos-kos tambahannya ini harus dijumlahkan dahulu dan dikurangkan dari penjualan. Nah, inilah pendapatan bersih produk sampingan. Kita bisa tahu dari situ. Jadi kalau yang ini sifatnya lebih ke kita harus punya data detail. Produk utamanya data detailnya seperti apa, kemudian produk sampingan data detailnya seperti apa, mulai dari diproduksinya berapa, terjualnya berapa, sediaan akhirnya berapa, harga jualnya berapa, biaya produksi dan administrasi pemasarannya berapa, kemudian kos tambahannya berapa. Dari situ baru bisa melakukan perhitungan pendapatan bersih produk sampingan. Ini tidak masuk ke bagian laba rugi. Kalau tadi kan metode yang pertama itu kan masuknya ke laba rugi, ke laporan laba rugi. Kalau di sini enggak, metode pengakuan pendapatan bersih kita menghitungnya purely dari data aja. Dari ini cenderung lebih gampang lah, nggak ribet daripada yang tadi. Kemudian saya lanjutkan, bentar saya harus ganti PPT. Saya lanjutkan ke metode yang ketiga, metode kos penggantian. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh departemen lain dalam perusahaan. Jadi, produk sampingannya dari perusahaan A itu digunakan oleh produk B. Atau gampangnya, bahan baku dari produk B itu adalah hasil dari produk sampingan perusahaan A. Mudahnya seperti itu. Jadi perlakuan akuntansinya itu hanya ke ngefek. Debitnya itu departemen yang menggunakan produk sampingan dan kreditnya kos produk sampingan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya detailnya dibaca di modul. Tolong nanti dijelaskan di tugasnya tentang metode kos penggantian itu seperti apa. Kemudian untuk metode yang keempat, metode nilai terrealisasikan bersih. Ini hampir sama dengan metode yang kedua tadi. Memerlukan data yang detail untuk jumlah unit, terus jumlah unit produk utama, baik itu dan juga produk sampingan, biaya-biayanya, harga jualnya, semuanya datanya harus sama seperti metode kedua, tetapi perhitungannya berbeda. Nilai terrealisasikan bersihnya itu dimulai dari 2.800 dikali dengan 900. 2.800 itu diproduksi. Kalau tadi kan kita menghitungnya dari terjual dikalikan dengan harga produk sampingan. Kalau yang metode terrealisasikan bersih itu bukan yang terjual tapi yang diproduksi. Jadi 2.800 dikali 900 harga jualnya, 2.800 itu yang diproduksi. Kemudian dikurangi, kalau pengurangannya sama 100.000
ditambah dengan 500.000. 100.000 itu kos tambahan untuk produk sampingan, sedangkan 500.000 adalah biaya administrasi dan pemasaran. Kemudian biaya-biaya tadi dikurangkan dari perhitungan awal. Perhitungan awal itu diproduksi dikali dengan harga jual. Seperti itu, sehingga kita bisa tahu nilai terrealisasikan bersihnya seberapa. Oke, saya lanjutkan metode yang terakhir. Aduh, gambarnya nggak jelas. Metode nilai pasar. Maaf ya, gambarnya nggak jelas. Dilihat aja di modul halaman 8.34. Di modul cenderung sudah lengkap. Jadi kita harus mengetahui dulu laporan laba ruginya. Kita harus punya laporan laba ruginya dulu. Dan di sini, sebentar, saya berikan warna. Produk sampingan itu masuk di penjualan. Di produk utama dan produk sampingan. Ini masuknya di sini. Kemudian di sini juga kos produksinya dibedakan. Produk bersama, produk sampingan dibedakan juga. Kemudian di sini juga dibedakan lagi produk utama dan produk sampingan. Kemudian biaya administrasinya produk utama. Jadi semua proses itu kita bedakan produk utama dan produk sampingannya. Kalau yang metode 1 tadi ada yang dianggapnya perhitungannya dimasukkan di laporan laba rugi setelah biaya administrasi dan pemasaran. Ada juga yang dimasukkan sebelum biaya administrasi dan pemasaran, di mana masuk di bagian penjualan. Ada juga yang masuk di section cost produk utama dan sampingan. Kalau di sini di every single step itu kita bedakan produk utama dan produk sampingannya, pengakuannya berbeda. Jadi kita membedakan produk utama dan produk sampingan di setiap step-step laporan laba rugi. Cara menghitungnya sudah ada di modul lengkap. Gimana cara-caranya, contoh-contohnya juga sudah ada. Saya cuma di sini menjelaskan metode-metodenya saja. Nanti dibaca lagi di modulnya. Kan ada tugas juga toh, berarti otomatis dibaca juga toh. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Oke. Kurang lebih itu hal-hal krusial yang ada di modul 8. Selebihnya hanya tentang jurnal-jurnal saja. Kalau jurnal bisa dipelajari sendiri, hanya tinggal membaca dan menghafalkan saja. Pakai logika juga bisa. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke modul 9? Oke, kayaknya semuanya sudah pintar-pintar, makanya nggak ada pertanyaan. Ya sudah, saya lanjutkan saja ke modul 9. Modul 9 itu justru malah lebih mudah lagi kalau menurut saya. Perhitungannya nggak ribet-ribet banget. Cuma yang harus dipahami konsepnya. Modul 9 itu membahas tentang sistem cost standar dan cara penetapan cost standar. Kalau masih ingat kan apa itu yang dimaksud dengan cost standar? Kalau sistem cost standar itu adalah biasanya kan kalau kan sistem cost ada 3. Sistem normal, aktual, dan standar. Kalau yang aktual, baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead, semuanya aktual berdasarkan yang dikeluarkan berapa, itu yang diukur.
Sedangkan kalau sistem cost normal, bahan baku dan tenaga